mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak ada di masa Nabi adalah bid'ah yang harus diberangus sampai orang-orangnya. Kan itu udah mengajarkan. Jadi kemana lagi kita menggantungkan kebenaran ini kalau bukan kepada catatan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat TKNN, di Sabtu pagi hari ini masih bersama dengan Syekh Idahram. Insyaallah beliau akan melanjutkan perbincangan di Sabtu yang lalu masih terkait dengan Salafi Wahabi. Hari ini kita akan membahas tentang pemalsuan kitab-kitab karya ulama klasik oleh sekte Salafi Wahabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung Ustaz. Ada berapa kitab yang dipalsuin Ustaz? Dalam penelitian saya sedikitnya ada 60 kitab. Ini yang kita rujuk langsung kepada kitab-kitabnya. Karena mereka kan dananya besar ya. Beberapa kitab yang mereka cetak itu di-upload di website mereka dan gratis. Sehingga kita bisa mendownload ulang dan melihat gitu. Maksudnya kita bandingkan antara PDF beliau dengan kitab penerbitan yang lain. Jadi Ustaz benar-benar satu-satu ditelusuri. Satu-satu kita telusuri. Oh ini kok beda gitu. Nah itu terbukti gitu. Contoh sebagai bukti yang tidak bisa dibantah adalah ada beberapa kitab yang tidak dimiliki oleh ulama beliau gitu, tapi dinisbatkan kepada beliau. Kitab yang tidak dimiliki oleh semasa hidupnya. Semasa hidupnya nggak pernah nulis kitab itu gitu. Tapi ada kitab tentu dinisbatkan kepada beliau. Bohong dong. Nah itu dia. Contoh. Jadi dalam biografi misalkan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dalam biografinya, dalam sirahnya, sejarah hidupnya, itu nggak pernah menulis namanya kitab Al-Asma wa Sifat tentang akidah ya. Akidah tajsim tentunya. Itu tahu-tahu ujuk-ujuk gitu bahasa kitanya. Ada kitab Al-Asma wa Sifat li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini berarti kan itu bukan pemalsuan lagi, Ustaz. Apa namanya? Hoax, bikin hoax. Jadi ketahuan benar ya. Padahal beliau nggak punya kitab itu. Jadi sebenarnya kalau ditelusuri apa sih maksudnya sih kok bisa nulis? Ini untuk menyaingi kitabnya judul yang sama Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi. Yang berbicara tentang akidah juga justru karya Imam Baihaqi itu mengkritisi, membantah paham tajsim. Jadi ada ininya perbandingan dari mereka gitu. Satu, ada juga tafsir Ibnul Qayyim. Saya Ibnul Qayyim nggak pernah menulis namanya tafsir Al-Qayyim, nggak ada semasa hidupnya. Tapi tahu-tahu ada nama kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qayyim karya Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Begitu juga di sini ada beberapa kitab misalkan di sini Daqaiq Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Semasa hidup beliau nggak ada namanya Daqaiq Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Beliau nggak menulis kitab tafsir namanya Daqaiq Tafsir Ibnu Taimiyah, nggak ada. Jadi ini pemalsuan dan ini kita teliti secara seksama dan buktinya valid. Karena mereka juga mengakui beberapa kasus pemalsuan. Contoh di sini ya. Di sini dikatakan hahuna sitta astur hazabtuha. Di sini ada 6 baris yang saya hilangkan, terus terang gitu. Jadi dalam kasus pemalsuan sini tahrib berencana dengan penuh kesengajaan kitab Al-Azhiyah fi Ahkam Al-Adiyah karya Imam Zarkasi. Kenapa? Karena dianggap kalimat-kalimat itu bertentangan dengan paham mereka. Dianggap ini menafikan tajsim, ini menimbulkan bid'ah. Harusnya ketika dia ya dalam tradisi ilmiah namanya mensyarah gitu kan, itu nggak boleh campur tangan dengan teksnya, nggak boleh. Ini enggak campur tangan. Jadi modelnya itu ada yang menisbatkan kitab, ada yang tahrif, jadi ada yang ditambahin kali ya, Ustaz. Tambahin, ada yang dikurangin, betul. Ada yang ditahrif, ada yang maknanya diselewengkan. Yang banyak itu, yang cukup banyak biasanya takhrij, ta'liq gitu. Artinya apa? Disyarah, tapi maknanya itu diselewengkan. Gitu. Enggak sesuai sama matan aslinya. Enggak sesuai dengan tujuan penulisnya. Misalkan
akidah Tahawiyah, karena Imam Tahawi yang dia sangat menafikan tajsim, mengatakan Allah itu tidak bertempat, gitu kan. Allah itu tidak serupa dengan segala apapun. Itu akidah Tahawiyah, syarah mereka, syarah ulama-ulama Saudi dengan syarah ulama-ulama Al-Azhar yang Asy'ariyah itu berbeda. Jadi matannya sama, tapi syarahnya berbeda, gitu. Jadi matan yang harusnya begini diselewengkan. Padahal matannya itu jelas, tapi dia bahkan ada beberapa matan yang ditutup gitu. Apakah dihapus, dihilangkan, dilewat, tidak dijelaskan, atau dikatakan oh ini salah gitu. Harusnya nanti kan orang biasa kalau menukil, misalnya dalam penulisan ilmiah itu kitab Akidah Imam Tahawi, gitu kan. Cetakan ini menamakannya kitab Akidah Imam Tahawi, padahal sarahnya bukan. Jadi orang ketika membaca, oh Imam Tahawi mengatakan begini, Tuhan punya tangan, berkaki, padahal itu sarahnya. Jadi kalau Syekh Tahawi tahu, pas ini nggak bakalan ridho dia, gitu. Buku dia kok dia maksudnya begini, kok mengatasnamakan beliau gitu. Padahal isinya bertolak belakang. Ini yang sampai ke Indonesia gimana, Ustaz? Itu kitab-kitab yang seperti itu yang banyak. Yang banyak. Maksudnya gini, pemahaman-pemahaman seperti itu melalui kitab-kitab yang sudah diselewengkan, gitu kan, dipalsukan, itu kan masuk ke mungkin ke kalangan pesantren, kalangan masyarakat, rumah-rumah muslim. Itu apa dampaknya kira-kira? Nah, disitulah ya, karena kebenaran itu kan berawal dari bacaan ya, dari buku ya. Iya, kalau bukunya aja udah begini, orang itu menyandarkan kebenaran itu dari kitab suci, dari Al-Quran, dari penjelasan ulama. Kalau bukunya saja, manifestonya saja sudah dikibulin gitu, bohongin. udah dipalsuin. Berarti dia mendasarkan pemahamannya kepada hal yang palsu gitu. Sehingga ketika ajaran mengajarkan radikalis, mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak ada di masa Nabi adalah bid'ah yang harus diberangus sampai orang-orangnya, kan itu udah mengajarkan. Jadi kemana lagi kita menggantungkan kebenaran ini kalau bukan kepada catatan ulama? Ini kan sangat berbahaya. Iya. Gitu. Jadi ke kitab ini gantungan gitu. Kitab ini kan penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Iya. Para ulama yang mengerti. Kalau kitab-kitab ulama sudah dipastikan, sudah dipalsukan, kemana lagi kita percayanya? Iya. Sangat berbahaya. Penerbit bukan kita yang megang misalnya, gitu. Maksudnya dari kelompok ini yang megang, mereka distribusi, itu kan. Iya. Sangat. Maka mau nggak mau, semua harus kita pegang sampai ke penerbitnya kan berarti. Iya. Betul. Benar gak? Betul. Iya, kalau kita cuman keluar doang tapi mereka terus cetak. Iya. Dan hal-hal kayak gini kan perlu disuarakan sebenarnya, Ustaz. Betul. Dan culasnya, saya katakan culas. Karena memang pantas dikatakan itu. Jadi mereka menggunakan nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk, contohnya penerbit Imam Syafi'i, gitu kan. Tapi buku-buku yang Imam Syafi'i. Tapi buku-buku yang diterbitkannya enggak mencerminkan paham Imam Syafi'i gitu. Kan aneh, gitu kan. Terus kadang mereka menuduh, oh katanya Imam Syafi'i, kenapa kalian enggak mengikuti Imam Syafi'i? Kata siapa? Contohnya mengatakan tentang pelapalan niat, gitu kan. Kan suka mereka menuduh Imam Syafi'i aja, kata siapa? Misalkan tentang baca Al-Quran ini yang ada bukunya ya. Kalian katanya mengaku bermadzhab Syafi'i. Yeah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan enggak begitu. Kok kalian ikuti? Lalu kalian mengikuti siapa? Pertanyaannya, kok mereka lebih tahu dari paham Syafi'i? Mereka paham Hambali. Yeah. Contohnya membaca Al-Quran di sisi kuburan. Kata mereka Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu. Padahal di kitab Al-Umnya Imam Syafi'i mengatakan begitu. Padahal puluhan ulamanya, bahkan belasan ulamanya, ratusan ulamanya mengatakan Imam Syafi'i berfatwa. Wa uhibbu law quri'a 'indal qabri. Aku sangat menyukai, menyenangi, menganjurkan kalau dibacakan Al-Quran di sisi kuburan. Itu dalam kitab beliau. Dan ulamanya Imam Zarkashi, Imam Shirazi, Imam Nawawi, dan yang lainnya termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan
fatwa Imam Syafi'i seperti itu. Tapi mereka bilang, oh enggak, Imam Syafi'i enggak mengatakan. Lah, sekarang mereka itu berarti kan fitnah. Satu. Jadi mereka mengatakan dari mana sumbernya? Sedangkan ulamanya mengatakan begitu, dia kok seakan lebih tahu dari ulama-ulama Syafi'i. Dan uniknya menuduh gitu. Menuduh Imam Syafi'i enggak begitu. Padahal dalam Al-Um jelas tercatat seperti itu bahwa Imam Syafi'i menganjurkan. Karena jangankan Imam Syafi'i, dalam hadis-hadis sahih saja riwayat Imam Abu Daud yang disahihkan oleh ulama mereka juga, ulama hadis mereka juga punya ulama hadis ya. Itu ziarahnya anaknya sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, itu ketika ziarah kubur gitu. Ibnu Umar, gitu, Abdullah Ibnu Umar itu selalu membaca pertama Al-Fatihah. Lalu awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Tahlilan ya. Iya kayak tahlilan. Nah itu yang dibaca di tahlilan itu yang diamalkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi mengajarkan aku ini gitu. Nah sekarang dalilnya kan jelas. Kenapa orang yang membaca Al-Quran di sisi kuburan kok disalahkan? Jadi maksudnya begini. Di antara juga tujuan kita menulis buku-buku kritikan terhadap Wahabi ini, udahlah kalau kita sebagai umat Islam nggak setuju dengan amalan saudara kita, udah berlapang dada. Tidak usah kita ikuti. Tapi jangan ditunjuk batang hidungnya untuk dikatakan sesat. Jadi kalau kita nggak setuju, udah jangan amalkan. Kerjakan yang kita lakukan sebagai amalan yang kita yakini benar gitu. Cukup. Nggak usah menunjuk batang hidung orang lain. Nah Muhammadiyah ini sudah sangat bagus. Gitu. Sudah sangat dewasa. Amalkan yang dikerjakan, yang kita yakini benar. Gitu. Dan yang orang lain yang mengerjakan, ya silahkan keyakinan, nggak usah disalah-salahkan. Gitu. Kalau ini udah nggak ngerjain, tapi orang ditunjuk batang hidungnya, ini kan memancing. Itu yang bisa menyebabkan kita pertikaian, pertumbuhan darah. Dan itu naudzubillah min dzalik sampai Ustaz. Ini kan kitab-kitab yang sudah diselewengkan, dibohongin, kita dibohongin ya sama kitab. Ini kan kalau terus-menerus didiamkan, Ustaz, generasi terus nih ke bawah nih, betul. Akhirnya mereka baca, kan lama-lama jadi kebenaran, Ustaz. Betul. Karena kata orang Barat aja, sampaikanlah, informasikanlah kedustaan 100 kali. Semakin sering itu akan menjadi suatu kebenaran. Iya, karena dicekokin terus. Pertama mungkin menolak. Dua kali menolak. 3 kali, 4 kali, 10 kali udah biasa. Kan ada repetition kan di sana kan. Udah masuk ke alam bawah sadar. Lama-lama kayak pemahaman kayak gitu, pemahaman Salafi Wahabi misalnya kan. Mereka punya channel banyak. Apalagi sekarang zamannya teknologi, channel banyak. TV, radio, sekian banyak lah pipa-pipa informasi itu semua betul. Secara kompak sistemnya, mesinnya jalan gitu. Ini kan kalau nggak dibendung, kontra narasi lah gitu, nggak ini kan bisa kebenaran itu tertutupi. Pasti. Makanya saya sendiri secara pribadi kepada keluarga kita, termasuk Ustaz Saiful, mungkin diri kita bisa kita bendungi. Anak kita mungkin masih bisa, karena masih ada kita, tapi cucu kita loh. Cucu kita. Wah, itulah bahayanya, namanya isme ya. Ajaran. Itu bahayanya seperti itu. Itu akan menumbuhkan kepanatikan, menumbuhkan kekuatan juga. Efek negatifnya itu menumbuhkan yang namanya tadi kebengisan. Jadi orang berani untuk menyalahkan, bahkan berani untuk membunuh karena dalil-dalil agama itu. Itu bahaya. Apa istilahnya itu? Tasyrik, tabdi', takfir sama tashkik ya. Tashkik, membuat ragu. Gara-gara itu kan orang jadi ragu. Nih Ustaz, saya buka juga nih di YouTube. Ustaz kan dibilang bohong, Ustaz. Di mana bohongnya? Di mana Ustaz katanya dibilang pendongeng. Musuhnya dakwah Ahlussunnah tuh. Adalah salah satu. Saya sebetulnya itu belum saya jawab hanya lewat buku ya di YouTube. Saya nggak terlalu menyikapi. Kalau kita bantah mudah sekali kita membantah. Sebenarnya dalil-dalil mereka itu rapi, Ustaz.
rapuh. Rapuh. Kalau kata ulama Australia itu yang suka ke Indonesia itu Dokter Ulwan. Salim Ulwan. Salim Ulwan itu dalil mereka, akidah mereka, pemikiran mereka itu seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Ya, bukan laba-laba yang permisalannya kuat, tapi bukan. kalau dipakai tangan tepak itu langsung habis, pakai sapu aja habis. Itu rapuh sekali pola pikirnya, dalilnya itu sangat rapuh. Gitu. Sebenarnya itu. Cuma karena propaganda mereka, perjuangan mereka, jihad website mereka, ceramah mereka, dana mereka. Dan pesantrennya makin banyak. Alumni Saudi makin banyak. Itu menjadi jamur, benalu yang menyebar bagaikan habis hujan di pagi hari, tumbuh di mana-mana. Ini membahayakan. Ini tugas kita. Sebenarnya kalau mereka berlapang dada, itu tidak akan terjadi seperti itu. Yang kasihan itu kan yang masyarakat, Sat. Mereka nggak paham kalau ini keliru. Betul. Itu yang kasihan gitu. Ada nggak? Maksudnya Ustadz pernah nggak terjun langsung gitu ya, menyadarkan orang atau memberikan pencerahan gitu? Banyak. Jadi banyak. Cuma memang beberapa kali contohnya ketika saya khutbah Jumat mengupas masalah bid'ah, bahwa bid'ah itu begini. Setelah ceramah itu kadang ada aja yang datang. Oke. Jadi memang zaman sekarang ini hampir di seluruh masjid ada saja paham itu. Gitu. Jadi dikritik. Kan sudah mulai membahayakan. Masif lah ya. Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak karena memang buku-buku mereka mudah didapatkan. Gitu. Terjemahan banyak. Alumni mereka banyak. Oke. Dan generasi sekarang itu kan generasi yang hybrid. Mereka mendapatkan informasi itu enggak dari satu channel. Di medsos itu kan bebas. Internet bebas, di YouTube bebas. Mereka dengerin yang ulama dari golongan ini, dari kelompok ini. Hybrid. Jadi pemahamannya itu campur baur, Ustaz. Yang tidak punya pegangan. Iya, nggak punya pegangan. Itu pasti terbawa. Anak-anak muda kan nggak semuanya pesantren. Apalagi generasi Indonesia ini kan mayoritas anak muda, generasi milenial, generasi sentennial, Gen Z gitu. Mereka nih rapuh, nggak punya pegangan. Gimana, Ustaz? Sebenarnya kalau mereka alumni pesantren yang mempelajari usul fiqh gitu, sebenarnya dia lebih terbuka untuk menghargai sebetulnya. Karena ilmu fikih, usul fikih ini sebenarnya menghargai perbedaan pendapat. Karena itu ada kaidah yang dibuat dan lain sebagainya. Karena yang mudah terbawa itu yang nggak ada maklumat sabikohnya, nggak ada pengetahuan lalunya, seperti misalnya gelas kosong. Gelas kosong tinggal dituangin masuk. Langsung kopi semua. Tapi kalau udah ada susunya, dia warnanya nggak seperti itu. Jadi dia tidak pernah mempelajari usul fiqh gitu. Jadi dia nggak mengenal itu yang namanya maslahah mursalah, nggak kenal. Yang namanya kaidah-kaidah fikih lah gitu. Satu zara'i atau kias. Iya, anak-anak muda kan boro-boro satu zara'i usul fikih, kalau ditanya dia nggak tahu usul fikih itu apa katanya. Dan mereka karena mereka hybrid, dia dapat informasi apa aja dari siapa aja, dari kelompok mana apa. Bebas, jadi campur baur. Bahayanya di situ. Nah, itu memang tugas berat kita. Karena mereka, ustaz-ustaz mereka tidak menyadari diri mereka itu menjadi sumber pertikaian. Nggak menyadari sama sekali. Mereka menganggap itu kebenaran. Jadi titik temunya, silahkan yakini apa yang dianggap benar, tapi jangan tuding orang. Nah, jangan menuding orang. Karena ketika menuding, orang akan merasa dipersalahkan. Itu kan ketika dituding, berarti kan dikatakan Anda ahli neraka. Kan nggak ada yang orang dibilang ahli neraka. Misalnya ketika orang tahlilan, wah Anda ini ahli bid'ah, ahli neraka. Kok saya menjalankan agama ahli neraka? Nah, harusnya ini tahlilan. Silahkan. Gitu kan. Tapi saya nggak ikut. Orang yang puluhan tahun kafir baca la ilaha illallah muslim. Ini orang tahlilan. Musyrik, kafir. Logikanya kan nggak masuk. Nggak masuk. Itulah bahayanya. Sebenarnya memang Nabi, kalau kita lihat ke hadis-hadis Nabi, itu puluhan hadis sudah jelas. Nabi mengatakan bahwa fitnah itu
min nahiyatil masyriq, dari arah timur kota Madinah. Okay. Jadi ketika Nabi di rumah Siti Aisyah bilang min hahuna, dari sini gitu. Nah, hadis ramalan tuh. Iya, nah hadis prediksi Nabi. Prediksi Nabi. Nubuah lah. Karena mereka enggak setuju kalau dibilang prediksi gitu. Karena Nabi meramalkan, enggak setuju mereka. Enggak setuju. Jadi kita bilang nubuah. Karena hahuna kan dekat. Kenapa Nabi enggak bilang min hahunaka? Hahuna. Hunaka kan jauh, tapi min hahuna dekat. Dari sini. Nabi menujunya ke arah timur. Karena Madinah timurnya itu dataran Najd. Nah, jadi mana tempat lahirnya, munculnya, besarnya pergerakan Wahabiyah. Ini Wahabiyah dengan As-Salafiyah Al-Hanabilah itu sebenarnya sama. Pergerakannya beda nama saja. Makanya kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu hanya akal-akalan aja. Jadi hanya untuk mengaburkan gitu. Kan beberapa kitab Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu kan banyak yang keras gitu. Tentang al-mazhabiyah gitu kan, atau mazhab mubarakah dan lain sebagainya. Itu ada beberapa mengkritisi paham itu. Gitu. Seperti itu. Ini Ustaz, generasi kita ini kan generasi yang terbuka ya. Mereka mendapatkan informasi dari mana saja. Terus yang kekurangan kita itu adalah critical thinking. Ini yang perlu dibangun juga Ustaz. Makanya kenapa masyarakat kita itu sama hoax itu gampang kemakan. Karena tradisi critical thinking kita itu masih rendah. Literasi kita juga masih sangat rendah Ustaz. Oke, sahabat TKNN, nanti kita akan lanjutkan Ustaz di episode ketiga. Kita bicara tentang tradisi dusta. Ini cukup ini. Hah? Jadi kasus-kasus pemalsuan ini, iya kasus-kasus pemalsuan ini biasanya berkisar di masalah zikir, di sini masalah tasawuf, masalah ziarah kubur, masalah tawasul, tabarruk, itu biasa dihapus oleh mereka. Jadi hal-hal yang terkait hanya hal-hal yang seperti itu ya. Tabarruk, tawasul, ziarah kubur, hal-hal yang dekat-dekat itulah. Itu masalah tajzim, terkait dengan itu yang menafikan tajzim, yang berkaitan dengan akidah mereka itu biasanya mereka tahrif atau maknanya mereka selewengkan atau syarahnya mereka arahkan kepada yang pemahaman berbeda dari mu'alifnya. Padahal mu'alifnya nggak seperti itu, gitu. Jadi mereka selewengkan. Kayak tadi akidah Tahawiyah, begitu juga dengan Imam Asy'ari. Jadi mereka menyelewengkan, dikatakan Imam Asy'ari itu nggak begitu. Padahal kitabnya jelas gitu kan. Begitu juga ulama-ulama Asy'arinya juga menjelaskan fatwa-fatwa Abu Hasan Asy'ari. Tapi mereka menuduh bahwa Syekh Abu Hasan Asy'ari itu mengatakan jadi mereka Asy'ari kami bilangnya begitu. Maksudnya Imam Asy'ari itu pahamnya membenarkan paham mereka, kata mereka. Yang bahwa Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan, punya kaki. Padahal jelasnya dalam Al-Quran laisa kamitsli syai'un, gitu kan. Tidak serupa dengan segala apapun. Bahkan dalam surah yang sering dibaca saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan ini kan tidak ada yang serupa dengan, tidak ada yang sama, setara. Kata mereka, Tuhan punya tangan, tapi tangan tidak seperti tangan makhluk. Kalau punya tangan berarti kan ada jarinya, ya kan? Ada kukunya. Nah, ini yang sangat persis dengan akidah Yahudi dan Nasrani. Hampir 100%. Contohnya tentang Tuhan itu di taman yang hijau, gitu kan. Itu kan mirip dengan akidah Kristen, sama persis. Tuhan duduk di kursi berbaju merah, bersinggasana kursi emas, gitu kan. Ditopang oleh beberapa malaikat, gitu kan, yang berbentuk singa. Kalau pengen lebih jelasnya beli bukunya, Ustaz. Iya, ada di TKN. Nih TKN nih. Nih kalau pengen lebih jelas tentang kitab-kitab apa aja, rujukannya, ya Ustaz ya. Mau ngelihat apa aja yang bisa nanti. Ustaz, kita nanti di episode ketiga kita bincangkan tentang
jargon Quran hadis. Quran dan hadis. Quran sunnah. Quran sunnah. Baik. Karena biasa itu yang suka di bahasa tanda kutipnya digaungkan. Oke, sahabat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan podcast tasawuf pada Sabtu hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan aktif. Sampai jumpa di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.